Semangat pagi wanita Indonesia, menyenangkan kita ketemu lagi dalam acara Tupperware Chicken, Enlighten, Educate, Empower. Sebuah acara persembahan dari Tupperware Indonesia yang selalu menghadirkan wanita-wanita inspiratif yang bisa kita ikuti langkah nyatanya bagaimana mereka melakukan pencerahan, pendidikan, dan pemberdayaan di setiap sisi kehidupan sehingga kehidupannya berubah menjadi lebih baik, keluarganya terangkat menjadi lebih baik, dan lingkungan di sekitarnya pun berubah menjadi lebih baik. Pagi ini saya akan memberikan edisi spesial untuk Anda. Kenapa spesial? Karena pagi ini sebentar lagi saya akan memperkenalkan Mr. Rick Goings kepada Anda. Siapakah beliau? Beliau adalah Chairman and CEO Tupperware Brand Corporation yang telah bertemu dengan banyak wanita-wanita hebat seluruh dunia. Anda pasti bingung ya, saya sedang ada di mana? Saya ada di panggung yang akan dipakai untuk Tupperware Chicken Awards 2011. Nah, sebelumnya saya ingin membawa ingatan Anda ke dua sahabat saya yang pernah kami tampilkan dalam Tupperware Chicken. Yang pertama adalah Alfonsa Horeng dari NTT. Ini dia. Bila Anda pergi ke NTT, jangan lupa untuk membeli kain tenun ikat sika, yaitu kain tradisional warisan leluhur kekayaan budaya mereka yang terbuat dari bahan-bahan alami berkualitas tinggi. Adalah Alfonsa Horeng, wanita yang berhasil menjaga budaya tradisional di tengah maraknya modernisasi budaya ala barat dengan mendirikan Lepo Lorun, sebuah wadah usaha rumah tangga yang memberdayakan wanita di desanya untuk menjadi pengrajin kain tenun ikat sika. Bahkan ia juga berhasil mengembangkan kemampuan dasar yang dimiliki para pengrajin menjadi lebih baik. Walaupun hanya menggunakan bahan baku seadanya, dengan moto berpikir global bertindak lokal, Alfonsa Horeng dan sentra Lepo Lorunnya berhasil mengembangkan hasil produksi dan memperluas jaringan kerja sampai tingkat internasional, namun mempertahankan keaslian budaya tanah leluhurnya. Satu lagi sahabat saya yang ingin saya perkenalkan dan saya ingatkan lagi bahwa ia betul-betul sangat inspiratif. Ibu Nur Aini dari Makassar, ini dia. Abon yang biasanya kita makan adalah abon sapi dan juga abon ayam. Namun abon khas Makassar yang satu ini dibuat dari ikan karena sebagian besar mata pencarian penduduknya adalah melaut. Nur Aini berhasil melewati masa-masa tersulit dalam hidupnya setelah sepeninggal suami tercinta. Tak hanya berhasil memberdayakan diri, namun juga memberdayakan para istri nelayan dengan mengajarkan mereka membuat produk olahan ikan yang bernilai jual. Ia juga merintis koperasi Fatima Az-Zahra agar keluarga nelayan dapat lepas dari jeratan rentenir. Wanita Indonesia, seperti janji saya, sebentar lagi saya akan memperkenalkan Anda dengan Mr. Rick Goings. Jadi jangan kemana-mana dan bersinarlah wanita Indonesia. They say that's an American and British saying, if mama's not happy, nobody's. Nah, seperti janji saya tadi, saya sudah dengan Mr. Rick Goings. Ini adalah pria yang betul-betul memberikan kesempatan kepada wanita untuk bisa maju dan hebat. You have been traveling for a long time. You met people, different culture, different religion, different people, culture. I assume that you met great women over there. Tell us some stories about them. Yes, well, it is interesting. We're in more than 100 countries, and you were so accurate. It's different women from different cultures, different mother tongue, different religions. But what I find is in powerful, great women, it really, there are more things in common than there are differences. And I have seen so many wonderful stories of women transforming a country and their families. Sometimes it's in Tupperware, sometimes it's in other kinds of businesses. Incredible stories of overcoming. For Enlighten, I believe here in Indonesia,
I don't know that you are agree or not. Women expected to give all her life to the family first before she will go outside the house to look another job. Are you agree or not? Well, I agree. And a man will decision maker for all the way. I see that changing too. I see wonderful partnerships here. We have been here, now less than 20 years. We have more than 140,000 women involved. And in almost all the cases, her husband is her partner. Wanita Indonesia, ada satu kesimpulan yang membuat saya semakin yakin bahwa wanita Indonesia mempunyai kesempatan untuk maju. Asalkan Anda memiliki suami yang memberikan kesempatan untuk Anda bisa maju. Let's talk about educate. Yes. The first thing that I thought is children learn something first step from the home, from the mother. It really proven that mother is great educator to the family. So what do you think? Well, What should we improve over that? Well, all over the world, it is the sweet spot of leverage is with women. As a matter of fact, we know, I'm a member of the World Economic Forum in Davos. Studies have been done in Africa that if you will, for every year you send a woman to school, she has one less child. She influences then her family, and it passes on for generations. That's correct. Satu yang saya selalu katakan kepada Anda wanita Indonesia di setiap episode-episode saya adalah Anda mesti bahagia. Kalau Anda tidak bahagia, maka satu rumah seperti neraka menjadi tidak bahagia. If the mother ain't happy, nobody happy at home. Oh, they say that's an American and British saying. If mama's not happy, nobody's happy. Ada satu tentang empowerment atau memberdayakan wanita Indonesia. Kita mesti tanya dengan Pak Rick, is there any advice to Indonesian women how to make a big chance in this country? Well, yes, the first way is there is an old saying that unsuccessful poor people can do very little to help other poor people. So the great opportunity is for more Indonesian women to, this may sound silly, but I mean it. What? To find their wings. To find their wings. Like butterfly? No, that they can fly. They can go from the person they are today to the person they can become. And to begin going in that direction, that's what we teach. That's what this program, She Can, is examples to other women that if she can do it, maybe I can do it. As a husband, how come you are so supportive to your wife? Her name is? Susan. As she's so beautiful. Well, I must tell you, dreams come true. Wow. I never believed I would be married to a girl like Susan. Every day I wake up, she's happy. She enhances my life. And so we're a wonderful team. Wanita Indonesia, wanita di belahan manapun akan mempunyai kekuatan yang sama. Selalu saya katakan bahwa Anda harus bahagia. Anda harus penuh dengan cinta karena Anda adalah sebuah sumber cinta di dalam keluarga. Jangan yakin Anda mempunyai energi besar untuk mengubah dunia sebelum Anda memiliki energi cinta yang full seperti Anda menikmati cinta dan kebahagiaan dengan suami dan anak-anak. Bersinarlah wanita Indonesia. I have my splash of magenta. Forgive me. This is our company colors. So our company president, Nining. Wanita Indonesia, seperti janji saya tadi, kalau Anda menyaksikan dari awal, tadi saya sudah menjanjikan ada dua wanita tokoh Tupperware Chicken Mahadaya yang bisa mengubah lingkungannya menjadi lebih baik. Filosofi yang mereka lakukan sama dengan Tupperware Chicken.
Enlighten, Educate, Empower. Dan di sebelah saya masih ada ayah tercinta dari semua orang Tupperware Indonesia, Mr. Rick Goings. Dan kali ini saya mau ngobrol dengan Ibu Eni. Ibu Eni, semangat pagi. Semangat pagi. Menyenangkan ada di sini dan juga ada Alfonsa. Apa kabar Alfonsa? Kita sudah lama tidak ketemu ya. Ya, Mr. Rick, say hi to them. Hello, I feel wearing black like I am a thorn between roses. But this is a nice place to be. And what is your color, splash color? I have my splash of magenta. Forgive me. This is our company colors. So our company president, Nining, who is a strong woman, she said I must wear magenta. So I don't have a magenta coat, so socks. I will ask Ibu Eni some question. Ibu Eni, kalau misalnya kita membicarakan filosofi yang sama dengan filosofi hidup kami, yaitu 3E, mencerahkan, mendidik, dan memberdayakan. Enlighten, Educate, dan Empower. Saya teringat, Ibu Eni adalah orang tua tunggal. 7 tahun yang lalu suami meninggal dengan 3 anak yang masih kecil. Anda sarjana satu-satunya di Kampung Nelayan Pautere, Makassar. Betul? Apa yang menjadi sisi mencerahkan untuk hidup Anda? Anda sedih, putus asa, tetapi bisa bangkit. Karena kondisi saya saat itu lagi kepepet juga, saya mau bekerja, umur sudah lewat, tidak ada lagi yang mau menerima pada saat saya mendaftar untuk bekerja, dan ini sangat menyulitkan saya. Dan ini menjadi motivasi bagi saya harus bekerja. Saya harus mempunyai pekerjaan, dan saya dari hasil mengelola di perikanan, saya punya sedikit keterampilan di bidang perikanan, dan saya melihat kondisi masyarakat nelayan yang sangat tertekan oleh para tengkulak, yang dimana di situ dalam pembagian hasil sampai mencapai 50-60%, itu jelas sangat merugikan nelayan itu sendiri. Dan yang saya lihat adalah yang merasakan dampak dari itu semua adalah istri nelayan. Dengan bekal keterampilan yang saya miliki, saya membuat hasil olahan dari ikan dan juga mendorong perempuan nelayan untuk meningkatkan hasil tangkap suami mereka sehingga bisa berdaya jual ekonomi yang lebih bagus lagi. She talk about after her husband passed away, struggling to do something for the sons and already fight for money lenders. What do you think about that? Well, I was looking at your story earlier, and what's so impressive is that so many people think that when women do great things, they think that they were lucky or something happened to them. And what you find, most of the greatest stories are where there was tragedy. A husband dies, there are these terrible money lenders, and these aren't the things that break us. These are the opportunities to make us. That's what I think. I think you're a she can story. Di masa yang semuanya modern, kita membesarkan anak di era generasi yang sudah berbeda dengan dulu. Alfonsa tetap memilih tradisional dengan tenun Flores. Sebutkan begitu ya. Ini adalah ATBM, alat tenun. Oh, alat tenun gedokan. Baik. Kenapa bikin itu Alfonsa? Alfonsa boleh jadi siapa saja, boleh jadi apa saja, tapi kenapa memilih untuk tetap stay di dunia tradisional? Ya, karena kami menyadari bahwa dari lahir, bahkan dari kami masih di dalam kandungan sampai meninggal, itu semua perempuan Flores itu berjalan di kapal kehidupan. Mereka selalu mengenakan kain tenun tradisional ini, bukan hanya sekedar kain, tetapi itu lebih dari itu, semacam hue art dan folk art based on our tradition. Jadi ini semacam suatu integrity, suatu nilai yang terkandung di dalamnya, ada local wisdom yang perlu kita pertahankan. Itu yang memberikan enlighten bagi kami untuk step di
posisi aktivitas ini. What do you think about Alfonsa's stay and her faith for tradition? Well, tradition, I sometimes like to think about bright future grounded with wonderful tradition. And you are the embodiment of that. And first, the products and what you do is wonderful. Yeah. But it really enhances other women how you're showing them Yeah. how to do it. And that's the same for both of you. Nah, sisi mendidiknya Ibu Eni wanita Indonesia adalah sangat menarik sekali. Bagaimana Ibu Eni betul-betul mendidik diri sendiri, mendidik keluarganya, dan mendidik lingkungannya untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Kenapa? Jadi dalam hidup di lingkungan masyarakat nelayan ini, kita ini menghadapi masyarakat mungkin yang berbeda dengan masyarakat umumnya yang berpendidikan. Mereka itu umumnya dengan SDM yang rendah. Jadi kita harus memberi mereka keterampilan dan pengetahuan dengan komunikasi kita kepada mereka dengan komunikasi yang sederhana. Seperti kalau saya melakukan penyuluhan ke mereka tentang misalnya bagaimana menangkap ikan dengan ramah lingkungan. Terus bagaimana mereka harus memiliki keterampilan, bagaimana mereka harus memiliki pengetahuan untuk menghadapi hidup mereka sehingga bisa menghadapi tekanan para tengkulak itu. Saya teringat cerita Alfonsa wanita Indonesia. Waktu ayahnya meninggal dan Alfonsa kalau mau nangis boleh loh. Enggak ya? Jangan malu di sebelahnya. If you want to cry, boleh nangis. Alfonsa ini sangat dekat dengan ayahnya. Ayahnya tuh pilar kekuatan untuk Alfonsa. Dan waktu ayahnya meninggal, Alfonsa tuh sedang berjuang untuk memperkenalkan tenun ikatnya di Jerman. Dia boleh patah saat itu, tapi dia tidak patah. Dan dia menunjukkan kekuatannya. Dapat energi dari mana Alfonsa? Berdasarkan melihat kembali ke belakang bahwa when my father live, I have strong and have a good motivated from his. But setelah mengalami berjalannya waktu, beliau tidak ada. Ya, jadi saya jatuh juga. Tetapi setelah daripada sedih, lebih baik saya menjalankan apa yang ditinggalkannya sebagai hiburan dan sebagai memperkuat kembali motivasi saya, dan juga kalau bukan saya siapa lagi, dan ini juga untuk memberikan garansi bagi penenun-penenun untuk tetap berjalan karena banyak sekali yang harus kita motivasi. They are great, right? They are wonderful. Wonderful. They are, but I'm not surprised. Why? Why you're not surprised? One of the wonderful things about happening in this country is the culture is a culture of empowerment with regard to women. More and more. And we continue to hear examples. And you both are teachers to other women by being the role models. And that's what... Great educator. Oh, it's, yes. And not only children will look up to you, Yep. but other women will look up to you and say, Congratulations for both of you, ladies. bravo. Ibu Eni, terakhir apa yang mau disampaikan kepada wanita Indonesia? Buat wanita Indonesia, memiliki keluarga adalah sesuatu pilihan yang sangat bagus. Memiliki suami, anak-anak. Karena itu, bagi ibu-ibu yang memiliki suami dan anak-anak, sayangilah mereka, sayangi dan cintailah dan perhatikan mereka. Tapi kalaupun harus berada di kondisi seperti saya, tidak memiliki suami, membesarkan anak-anak sendiri, tidak perlu patah semangat. Kita harus semangat karena perempuan itu memiliki kekuatan ganda, memiliki kemampuan yang luar biasa, yang bisa menafkahi anak-anak dan bisa bekerja. Dan kita adalah perempuan yang harus memiliki penghasilan. Perempuan harus punya pekerjaan. Perempuan harus mampu mencari nafkah dan perempuan harus bisa memperoleh uang. Kenapa? Karena dari situ kita bisa berbuat yang jauh lebih banyak ke masyarakat. Dan dalam hidup ini, mari kita membangun kewirausahaan sosial.
Mari kita bekerja keras, berbuat, dan peduli sesama. Di samping untuk diri kita, tapi kita perlu memikirkan orang yang ada di lingkungan kita. Terima kasih Ibu Eni Alfonsa. Apa pesannya untuk wanita Indonesia? Ya, pesan untuk wanita Indonesia yang saya fokuskan dalam hal tradisi budaya kita, agar wanita Indonesia adalah merupakan pilar, merupakan ibu bagi anak-anak mereka. Di dalam keluarga yang kecil, dari diri ibu itu sendiri harus bisa mendidik anaknya untuk menjaga, mempertahankan budaya itu sendiri. Sehingga akar budaya atau identitas bangsa kita itu ada, tidak tergoyahkan. Walaupun terhempas oleh arus globalisasi atau pengaruh-pengaruh lain, tetapi akar budaya yang bagus ini tetap akan ada kapan dan dimanapun juga kita berada. Dan wanita adalah kuncinya yang menjaga warisan budaya Indonesia. Terima kasih banyak. What is the last message for Indonesian women? Well, I alluded to this. I think this is such a golden age for Indonesia. You're seeing not only several examples here, but you have some forces coming together. You have incredible, and I travel all over the world and look and see incredible natural resources, a young population, a culture of empowerment here, and also a culture of consumption. This is going to be a very special time. The fourth largest population in the world here in Indonesia. And I must say, I saw in January, world leaders, we get together at Davos for the World Economic Forum. The two most impressive presentations were Sarkozy's presentation From French? From France, and your president's presentation. 200 million population, full of incredible examples. The bright years for Indonesia are the years ahead. Amen. That's my message. Okay, Mr. Rick, thank you very much. Good to be here. And thank you for what you do with She Can. Yes. Ibu Eni, terima kasih banyak. Alfonsa, tetap semangat untuk membuat bangsa ini bangga. Karena tradisional membuat kekayaan kita menjadi sangat berharga karena dijaga orang-orang seperti Alfonsa. Terima kasih banyak Alfonsa, sekali lagi Ibu Eni, and thank you Mr. Rick. Nah, wanita Indonesia, hari ini saya ingin menceritakan juga sesuatu bahwa sejarah dan nilai luhur Nusantara telah melahirkan para wanita hebat di negeri ini. Ketangguhan mereka menghadapi rintangan menjadi pencerahan bagi generasi penerus. Empati dan kasih sayang mereka dalam mendidik telah membuka kesempatan bagi keluarga dan sesamanya untuk meraih keberdayaan serta hidup yang lebih baik. Untuk itu, Tupperware Indonesia mempersembahkan penganugerahan Tupperware She Can Awards, sebuah malam apresiasi untuk penganugerahan bagi 52 tokoh wanita dengan semangat mencerahkan, mendidik, dan memberdayakan. Tidak hanya itu, menginspirasi Anda dengan juga diramaikan oleh beragam pengisi acara yang spesial sekali untuk Tupperware She Can Awards 2011 besok hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 jam 6 sampai jam 7 sore waktu Indonesia Barat hanya di Trans 7. Info lebih lengkapnya Anda silahkan klik di www.tupperware.co.id/shecan. Terima kasih banyak sekali lagi dan kita mesti sama-sama. Oh, really, teacher? No. Ya, ini adalah tagline kebanggaan kita. Sama-sama, come on. No. Come on. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi minggu depan dan bersinarlah wanita Indonesia. Imagine I said that.